kana lalaworana ulama dina ieu pirang-pirang zaman tidak wal iktidai dina ngakuna turut biha ulai ka itu pirang-pirang ulama wali kasroti du'aihi jeung karana seueur ngadu'ana Imam Syafi'i atau imam ulama qala Ahmad bin Hanbal Imam anak adu Syafi'i Imam Ahmad Imam Ahmad lahu pikeun Imam wal kasroti wali kasroti doa ini sareng seueur doa na Imam Ahmad lahu pikeun Imam Syafi'i. Qala dadahu lahu ka Imam Ahmad saha ibnuhu putrana Imam Ahmad. Ayu rajulin mana jalmi pamaget anu mana pamaget nu mana ayu rajulin pamaget anu mana kana aya eta rajul as-Syafi'i saperti Imam Syafi'i asy-Syafi'i aya asy-Syafi'i kana aya saha as-Syafi'i Imam Syafi'i hatta tadua sehingga ngadua anjeun ngaduakeun salira hatta tadua sehingga ngaduakeun salira lahu pikeun Imam itu paeuna kulu hadza ka Imam Syafi'i naon kullu hadza kulla hadza du'ai kana kalayan sakabeh ieu doa. Faqala maka dadawu saha Ahmadu Syekh Ahmad ya bunayya Imam Ahmad Faqala maka dadawu sa Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal ya bunayya he anak mama kana aya saha as-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahu muga mikawelas ka Imam Syafi'i saha Allah Ta'ala kasyamsi eta saperti panampoe li dunia pikeun dunia hebat insyaallah wakal apiati jeung pikeun kawarasan jeung sapertos pikeun jeung sapertos kasalamatan linasi pikeun manusia panggur pek perhatikeun ku anjeun hal lihadaini naha aya pikeun ieu dua ulama man jalma min kholafin tina mungkeran tina nyulayaan tinu sabadana min kholafin tina sabadana wakana sareng aya saha Ahmadu Imam Ahmad rahimahu muga mika asih ka Imam Ahmad saha Allahu Allah yaqulu dadawuh Imam Ahmad ma massa henteu nyepeng henteu ngusap saha Ahmadu Imam Ahmad biyadihi kana pananganana kalau ma massa biyadihi kalawan pananganana mihbarotan kana mangsi ila wali Syafi'i angin tetep pikeun Imam Syafi'i rahimahu muga mikawelas ka Imam Syafi'i saha Allah Ta'ala fi unukihi dina pundukna Imam Syafi'i minatun kan anugrahan sanes anugrah minatun anugrah
Qala wa qala sareng dadawu Yahya bin Sa'id Al-Qotoni, Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qotoni, ma sholaitu henteu salat kaula salatan kana hiji salat mundu arba'ina sanatan salagi 40 tahun ila wa ana angin ari kaula adu eta ngadu kaula pihak dina eta salat li Syafi'i pikeun Imam Syafi'i. Lama fataha samang-samang samuka saha Allahu Allah aja wajala alaihi ka Imam Syafi'i minal ilmi lima karana perkara fataha anu parantos muka saha Allahu Allah aja maha mulia Allah wajala sareng maha luhur Allah alaihi ka Imam Syafi'i minal ilmi tina ilmu wa wafaqahu sareng masihan taufik Allah ka Imam Syafi'i lisadadi kana leres fihi di Imam Syafi'i wal naktasiro jeung lalawora urang ngaringkes jeung ngaringkes urang sadaya kami jeung ngaringkes kami ala hadihil naba jeung rek ngaringkes kami ala hadihin nabadati nubdati kana ieu mawitan kana ieu sekelumit ala hadihin nubdati kana ieu sekelumit min ahwalihi tina tingkah pirang-pirang tingkahna Imam Syafi'i. Fa inna dzalika maka sanjana itu tingkah khorijun eta kaluar anil hasri tina hitungan ngaringkes tina hitungan wal aksari wa aksaru hadihil manakibi ari seseueurna ieu manakib nakol nahu nukil urang sadaya nukil kami kana eta seseueurna minal kitabi tina kitab allati sonapahu anu parantos nyusun kana eta kitab saha asyaihu nasrun Syekh Nasru bin Ibnu Ibrahim anu putrana Ibrahim al-Muqaddasi anu bangsa Muqaddas rahimahu muga mika asih ka Ibrahim Muqaddas ka Syekh Nasr bin Ibrahim al-Muqaddas saha Allah Ta'ala fi manaqibis Syafi'i dina pirang-pirang manaqibna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu muga mikarido Allah anhu ka Imam Syafi'i wa an jami'il muslimina sareng ti sadayana jalmi muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin
imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah terus menjaga umat Islam dari segala fitnah, dari segala kejelekan, dari segala musibah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada siapapun muslimin muslimat hambanya yang mendapatkan musibah. Dan dengan musibah tersebut semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan meninggikan derajat mereka. Dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada keluarga yang mendapatkan musibah. Dan juga semoga Allah mengganti kerugian-kerugian karena sebab musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ya, dengan penggantian yang lebih baik, lebih berkah. Kita mendengar banyak tentang musibah-musibah di sana di sini, yang kebanjiran kemarin, yang tabrakan beruntun, ya, di tol Cipularang, ya, dan juga banyak lagi itu di banyak wilayah. Wabil khusus yang belum berhenti adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jangan sampai kita melupakannya. Ingat, jangan sampai kita melupakannya, terutama umat Islam di Indonesia ini, agar semuanya terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, agar mereka dikasih oleh Allah Ta'ala kemenangan, dikasih juga oleh Allah Ta'ala kesabaran, dan dihujani oleh Allah Ta'ala dengan pertolongan Allah, ya, dan juga dimerdekakan oleh Allah bangsanya, negerinya. Dan semoga Allah menghancurkan mereka yang jahat, mereka yang zalim, mereka yang menganiaya, ya, saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun berada. Mereka kaum Israel, kaum Yahudi Israel yang amat jahat, amat nista sekali, yang luar biasa kejahatannya, melebihi Nazi, melebihi, ya, yang pernah terjadi dalam sejarah di muka bumi ini. Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena kelemahan kita semua. Namun apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Walaupun dengan doa, terus doa. Dan diantaranya juga Buya terus mengajak kepada saudara-saudara Buya sebangsa, setanah air, terkhusus umat Islam, dan kepada semua manusia, dan yang lain sudah melakukannya di banyak negara. Apa? Adalah tidak membeli produk-produk mereka. Sekali lagi, tidak membeli produk-produk mereka, orang-orang yang jahat, ya,
yang mana kalau kita membelinya maka kita ikut membantu mereka. Jadi kalau kita membeli produk mereka, ikut membantu mereka, ingat. Dan negara-negara yang juga mendukungnya. Maka dari sekarang apa yang kita beli itu harus dicek dulu. Ini produk siapa, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai dan sebagainya. Ini produk siapa. Ya. Bahkan sekarang kita harus bersama-sama membantu kepada saudara sendiri di Indonesia, yaitu membeli produk-produk ya dari bangsa kita. Ini harus dibiasakan, Ini harus terus diingatkan ya, harus diingatkan. Banyak hal-hal yang memang bagus-bagus produknya, bahkan yang sudah sudah biasa menjadi langganan kita karena produk-produk bagus. Namun kalau ternyata mereka ini adalah mendukung kepada kejahatan ya, maka kita harus memutuskan ya langganan kita itu, mau tidak mau. Ini bagian daripada apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita, baik dari sisi agama maupun dari sisi kemanusiaan, karena ini sudah kejahatan kemanusiaan ya, tidak melihat ini ras, tidak melihat ini agamanya dan sebagainya. Ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, wah, rame di mana-mana, bahkan mereka non muslim sekalipun ya, yang mengutuk kepada Israel. Udah rame tuh, udah rame. Nah, cuma di Indonesia ini ya banyak yang terbius ya dengan hal-hal yang memang akhirnya melupakan perhatiannya kepada sesama manusia, merupakan perhatiannya kepada sesama muslim. Ya, ingat tuh, termasuk Buya kasih tahu ya, termasuk isu nasab ini adalah salah satu juga upaya untuk membelokkan perhatian bangsa Indonesia ini kepada kejahatan mereka, kejahatan Israel yang sangat jahat itu. Tuh. Jadi kita harus hati-hati. Nah, sekarang sengaja dibelok-belokkan supaya tidak umat Islam kepada sesama muslim, supaya umat Islam ini berpecah, supaya umat Islam ini bertengkar, supaya umat Islam ini juga sibuk menyikapi saudaranya muslim yang ada di negerinya. Jadi sehingga pemikirannya buyar, tidak ingat lagi ya, pemikirannya lupa kepada kejahatan yang terdahsyat di muka bumi itu, yaitu kejahatan Israel itu terdahsyat di muka bumi. Coba cek dalam sejarah, kejahatan siapa yang paling dahsyat daripada itu? Mereka terus membunuh, mereka terus menghancurkan bangunan ya, Masya Allah. Nah, ini harus terus didengungkan. Kita jangan termakan isu-isu yang melupakan. Ingat, umat Islam jangan termakan isu-isu yang melupakan, sehingga kita cuek terhadap saudara kita ya.
mentang-mentang kita ini sedang aman, mentang-mentang kita ini sedang dikasih enak oleh Allah, lalu kita melupakan nasib saudara-saudara kita yang dianiaya. Ya. Nah, ini sikap muslim yang sangat buruk sekali. Ingat, salah satu sikap muslim yang sangat buruk sekali adalah ketika muslim ini tidak perhatian kepada nasib saudaranya muslim, bahkan saudaranya manusia yang terzalimi, yang dizalimi, yang mendapatkan musibah, ya, yang harus dibantu. Ini tidak melihat dari sisi agama saja, tapi melihat dari sisi kemanusiaan. Karena muslim diajarkan oleh Allah Ta'ala harus peduli kepada sesama makhluk, sayang kepada sesama makhluk Allah. Apa itu sesama muslim, apa itu sesama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Sering Buya dengung-dengungkan, itulah ajaran Islam. Maka jangan sampai kita melupakan, ya, nasib-nasib saudara-saudara kita. Kita harus terus ikut andil, berbuat. Dengan apa sih? Dengan apa? Ya, dengan apa? Buya terus kepada keluarga, kepada saudara. Kalau mau beli apa saja, ya, ingat itu, lihat, ya, cek. Mereka itu sengaja merubah-rubah nama. Mereka sengaja merubah-rubah apalagi kode. Tuh, dirubah-rubah oleh mereka agar tetap laku jualannya. Ingat, ini produk mereka, ya. Ini produk mereka. Nah, kita harus teliti, kita harus teliti. Allah, 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 Allah. Buya juga sama, sering mengkonsumsi makanan atau minuman atau produk-produk lain, termasuk elektronik, ya, yang memang ini produknya produk mereka. Ya, dulu tidak peduli. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan yang mereka lakukan, ya, yang secara nyata. Nah, tapi ketika sekarang kita sudah tahu terhadap kejahatan-kejahatan mereka, na'udzubillah min dzalik, maka kita harus ikut andil, ya, di dalam menolong saudara-saudara kita, ikut andil dalam mengerem kejahatan mereka itu. Direm dengan apa? Dengan tidak dibeli produknya, sehingga mereka tidak punya keuntungan untuk bekal menganiaya, untuk bekal tindakan kejahatan mereka, kan? Nah, jadi kita caranya seperti itu. Nah, ini caranya seperti ini. Harus disebar luas, ya, kemana-mana, ya, agar kita tidak membeli produk-produk mereka yang jahat. Ingat, mereka yang jahat, ya, dan mereka para pendukung-pendukungnya. Nah, jangan termakan isu itu, isu ini, jangan, ya, termasuk isu nasab alami. Itu kan upaya, itu kan politik, ya. Itu politik, ingat. Itu bukan murni penelitian nasab, bukan. Itu mah politik, ya. Ingat, ya. Cuma banyak para kiai yang tidak ngeh ke sana, yang termakan fitnah. Banyak orang-orang yang termakan fitnah tidak ngeh. Akhirnya lupa kepada kaidah sendiri, kaidah ilmu, kaidah Quran, kaidah sunnah. Akhirnya sepadan kiai kok bisa menyebarluaskan video-video yang di dalamnya hanyalah fitnah. ini siapa yang nyebarkan? Kiai loh, kiai kok nyebarin ini, dan ustadz kok nyebarin kayak ini loh. Kenapa langsung kita memvonis kesalahan seseorang, dan divonis langsung itu kan, tanpa dasar-dasar yang akurat. Ingat, tanpa dasar-dasar yang akurat. Yang vonisnya ini
ini bisa melahirkan permusuhan dan bisa membentuk akhlak-akhlak yang tercela, bukan cuma pada pribadinya saja tapi kepada orang lain. Orang lain jadi ikut terpengaruh gitu kan, akhirnya jadi saling serang gitu kan. Kenapa? Karena nggak enak. Kenapa? Karena saya mencintai ini, lalu yang ini mencintai ini, yang ini percaya kepada ini, yang ini percaya kepada ini, akhirnya saling serang. Apakah itu cara di dalam ajaran Islam, itu cara yang benar? Ya? Apa itu cara yang benar? Ya. Apalagi kalau kita sudah punya ilmu agama, sudah nyantren, belajar Quran, belajar sunnah, terus memakainya bagaimana? Yang disebut akhlak mulia itu bagaimana? Coba cara makainya, coba contohkan kepada kami. Dan seorang kiai, seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz yang punya pesantren, ya, yang berilmu lalu langsung menghakimi dengan sepihak. Ini salah, ini batal nasab Ba'alawi ini. Sepihak. Gitu kan? Lalu juga karena ada kesalahan sebagian Ba'alawi yang itu pun juga entah benar entah enggak, itu kan kesalahannya itu. Entah itu sudah 100% memang divonis salah atau memang masih dalam proses gitu kan. Kan tidak tahu. Itu memang sudah hasil pengadilan kan? Keputusan dari pengadilan bahwa si A ini memang betul-betul melakukan kesalahan itu, atau baru rumor saja. Lalu kalau masih rumor, jangankan masih rumor, sudah ada keputusan saja, kalau kita munculkan, untuk apa kita munculkan? Kita sebarkan, kita sharekan. Dan itu menjadi dosa jariyah, dosa yang sangat besar sekali. Apa tidak takut oleh murka Allah? Apa tidak takut oleh siksa Allah? Ya. Ini kalau orang awam wajar, tapi kalau kelas kiai kan ini tidak wajar. Ini kalau kelas kiai tidak wajar. Yang seharusnya kiai itu meluruskan, luruskan. Umat jaga jangan bertengkar. Ya, umat jaga jangan suudzon. Ya. Ayo luruskan. Perlu diskusi. Ya. Buya sering ngasih arahan-arahan. Bahkan Buya ngasih masukan. Termasuk juga ini terjadinya kemarin pihak Robito siap untuk ya berdiskusi, tapi kan mereka tidak mau datang. Terus mau bagaimana selesainya? Yang lain kan tidak tahu apa-apa. Yang lain kan cuma tersihir, gitu kan? Terhipnotis dengan pemikiran dia. Hanya satu orang ini, ingat, akhirnya percaya penuh kepada satu orang ini yang ini menurut hukum syara tidak bisa dijadikan landasan hukum, apalagi sampai qot'i. Kapan ini diadilinya? Kalau ada yang salah itu kan. Coba urusan nasabnya aja dulu. Jangan dulu merembet kepada kejelekan personal. Ya, kejelekan si A, kejelekan si B, jangan dulu itu. Karena kejelekan, semua manusia punya kejelekan kok. Ya kan? Semua manusia pada punya kejelekan. Ada Habib yang jelek, ada Kiai juga yang jelek kok. Ya. Ingat, ada Habib yang jadi ini bikin fitnah segala macam. Loh, dari ustadz juga mau balik juga ada yang bikin fitnah kok. Ya kan? Tapi kan ini bukan solusi membuka aib siapapun. Mengungkap aib siapapun, kalaupun itu aib, apalagi itu kalau bukan aib, itu merupakan fitnah. Ingat, catat ya, catat ini. Ini nasihat untuk Buya, untuk siapapun yang mengambil nasihat ini. Dan kita saja banyak kesalahan kok.
Ya, untuk apa kita ngurusin kesalahan orang? Untuk apa kita ngurusin nasab orang? Untuk apa? Apa manfaatnya? Apa? Kita mau mati sebentar lagi loh. Sebentar lagi mau mati. Ngurusin nasab orang, saya juga ini masih berantakan ini, iman berantakan, akhlak berantakan, amal berantakan, kan? Lalu tiba-tiba nambahin PR dalam hidup, kesibukan apa? Ngurusin nasab orang, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rapat sana, musyawarah sini, mudzakarah sini, buat apa capek-capek? Apalagi kalau seorang kiai. Kalau kiai harusnya meluruskan. Kalau meluruskan bukan seperti itu. Kalau bagi kiai gampang sekali. Gampang sekali meluruskannya. Apa? Ayo, siapa yang merasa ingin tahu, tuh kan? Kiai-kiai ini datang langsung ke Robitoh. Adakan di situ penelitian. Bertanya langsung. Nanti pihak Robitoh menyiapkan, tuh kan? Segala sesuatunya. Ingat, sebagai rujukan-rujukannya. Silahkan di situ diskusi. Kan sudah itu kan dilaksanakan. Tapi malah nggak datang kan? Itu kan? Tuh mau apa gitu kan? Ini mau apa? Sebetulnya ini orang mau bikin ribut, bikin fitnah, agar ulama dengan ulama, ulama dan habaib ini berpecah. Cuma kasihan sekali banyak kiai yang tergulung dengan pemikiran dia. Padahal dia sudah punya cara seperti itu. Kalau mau baik-baik gampang, tinggal datang kok. Apa susahnya coba? Kenapa ngomongnya di luar? Kenapa ngomongnya cuma di medsos? Kenapa ngomongnya cuma pribadi-pribadi? Coba. Ya. Kantor Robitohnya ada nggak? Ada, kan? Tuh, pihak Robitohnya ini para ulama-ulama dari para habaib, ada nggak? Ada. Mereka siap nggak untuk diskusi? Siap. Udah dijalankan? Udah. Siapa yang tidak datang? Lah, itu kan? Bayangkan orang kita. Terus kita bukan ahli nasab. Bahkan kita bukan orang yang mengarungi ilmu Quran dan Sunnah. Lalu kita ikut-ikutan lagi. Siapa kita ini? Kan? Oh, saya sudah meneliti. Anda meneliti, Anda sebagai ahli nasab bukan. Anda mau meneliti dari sisi apa? Meneliti dari sisi keabsahan nasab, Anda harus jadi ahli nasab. Anda harus kumpulnya dengan ahli nasab. Ini ahli nasabnya enggak. Ini akhirnya apa, jenggut-jenggut jeng nudugul. Kita musyawarah adakan kiai ini, tapi semuanya bukan ahli nasab. Rujukannya kagak punya. Lalu menyalah-nyalahkan kitab-kitab. Wah, ini kitab ini salah, pengarang ini salah. Lalu salah. Ini pembahasannya panjang loh. Anda mau menyalahkan satu pengarang, satu ulama, penelitiannya panjang loh. Jangankan banyak kitab, satu kitab aja panjang. Lalu yang diskusinya siapa? Yang diskusinya yang satu kubu, ya gak akan selesai ila yaumil qiyamah. Harusnya bukan begitu. Ulama-ulama betul-betul yang punya keahlian. Ahli nasabnya, ayo hadirkan semua ahli nasab. Di Indonesia ada ahli nasab loh. Ya, yang mengenal persis, ya. Ahli nasabnya adakan. Dari beberapa negara adakan. Gitu kan? Lalu kalau kita mau menghakimi secara Islam, ulama hadirkan yang memumpuni keilmuannya, yang memumpuni untuk meluruskan ini, untuk menetapkan hukum ini. Kan gampang itu. Kan gampang. Dari sisi ilmu nasabnya ini. Kalau mau pakai tes DNA gampang. Ahli DNA hadirkan. Ahlinya. Ini yang dihadirkan orangnya, ini bukan ahli DNA, bukan. Masya Allah. Jadi yang ngomong-ngomong ini kiai. Ini mana ahli tes DNA-nya? Ya, yang terpercaya.
hadirkan. Mungkinkah dalam jarak 1400 tahun itu bisa akurat menghasilkan kan hasil tes DNA ini? Kan? Coba gitu. Ahli tes DNA-nya hadirkan. Manuskrip kan ada manuskripnya. Manuskrip Wali Songo ada, manuskrip Ba'alawi ada, manuskripnya gampang. Tapi yang Buya telaah ini kiai-kiai juga banyak yang akhirnya seperti tahu padahal dia belum tahu. Sepertinya tahu padahal dia belum tahu. Oh, saya sudah meneliti, itu kan. Padahal dia belum tahu. Buya juga meneliti kok. Teliti itu. Bukan menelitinya juga dari dulu, kan? Makanya kita yakin bahwa para ulama-ulama Allah yang beratus-ratus tahun, bahkan ribu tahun yang mempercayai Ba'alawi keturunan Rasulullah SAW, bukan puluhan tahun. Di atas 1000 tahun, bayangkan di atas 1000 tahun sudah berjalan seperti itu sedunia. Gak ada ahli nasab yang membatalkan, tidak ada ulama yang membatalkan. Yang ada kesini setelah muncul kaum Wahabi. Wahabilah yang membatalkan. Makanya ini Kang Imad ini ngambil dalilnya dari dalil Wahabi, ngambilnya. Karena gak ada kalau ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan. Kekuatannya ya dari Wahabi, gitu kan? Tuh, coba. Dan tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Ini menurut adat membatalkan, tidak akan mungkin bisa batal, walaupun dibatalkan oleh semua. Ya, umpamanya, ya ini apa namanya? Yang sama pemikirannya dengan Kang Imad ini, sama membatalkan, gak akan bisa. Coba, kalau kita yang jadi Ba'alawinya dibatalkan sama siapapun, apakah kita akan batal begitu saja? Ya tidak, saya mah tetap, saya anak saya tetap. Tidak akan langsung berubah, oh saya bukan anaknya ini. Enggak. Ba'alawi sedunia, ya, mereka tidak akan runtuh, tidak akan batal karena dengan dibatalkan oleh seseorang. Lalu yang mencintai dan yang mempercayai seperti hanya para ulama-ulama setelah 1000 tahun lebih itu kan, di dunia ini mempercayainya, apakah dengan gampang mereka itu kan bisa ikut sama-sama kepada pemahaman yang membatalkan? Tidak. Terus apa-apaan atau kerjaan kamu? Capek-capek. Buya kasihan saja, apalagi kalau tingkatan kiai, kasihan saja. Dari kerjaan yang mulia berpindah kepada kerjaan yang hina. Ini hina dan ini membahayakan ini. Kerjaan yang mulia mendidik umat, mendidik akhlaknya. Ini bahkan membentuk akhlak yang kotor. Akhirnya muridnya jadi kotor, jadi suudon kepada Ba'alawi, jadi suudon kepada para muhibbin Ba'alawi, terus mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kotor otaknya. Yang mengajarkannya siapa? Kiainya, bayangkan. Yang mengajarkan kiainya. Ini kan jadi bahaya besar. Lalu di mana letak keagungan keulamaan? Di mana garapan ulama itu? Di mana uswah hasanahnya ulama itu? Di mana coba letaknya? Jangan dimasukkan ke medsos. Itu masalah enteng kok. Nggak susah. Kalau pakai akal yang sehat, enteng sekali. Kalau minta sarannya ke Buya, ya, siapa saja di muka bumi ini, Buya saya minta saran, gampang. Yuk, sekarang tentukan waktunya, kumpul di Robito, siapa ulama-ulama yang tidak percaya, siapa ulama-ulama umpamanya yang ingin tahu, siapa yang membatalkan, kumpul, enteng, nanti dijawab loh. Ya. Ini kan malah tidak datang. Lalu ngomongnya di luar. Terus cara apa itu? Ngomong gaya preman. Ya. Ngomong lewat medsos. Apakah cara Islam seperti ini? Hah? Kita ini muslim loh, kita punya pegangan Quran dan Sunnah, kan?
Apalagi kalau kita kiai, mana kekiaian kita, mana keulamaan kita, mana gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyebarkan video-video kesalahan yang belum tentu itu salah. Lalu ini hasil keputusan, siapa yang memutuskan? Ini hasil musyawarah, ini sudah deal, ini hasilnya qot'i bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Siapa yang memutuskan? Coba sebutkan siapa. Dengan siapa diskusinya? Lah, apakah diskusi dulu dengan Rabithah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalau sudah masuk kepada ranah hukum menghakimi, berarti dasarnya harus dengan dasar Quran dan Sunnah. Lalu apakah ini sudah qot'i? Qot'i itu harus menjadi ijma' semua ulama. Apakah seulama di dunia ikut sama seperti itu? Enggak kan, cuma kalian segelintir kan? Cuma kalian segelintir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka kita harus terus ya menjaga kita dan keluarga kita, menjaga masyarakat kita, membimbing pemikiran yang benar, membimbing akhlak yang terpuji, membimbing niat-niat yang mulia, mentarbiyah juga amal-amal soleh, ucapan-ucapan yang baik. Terutama para ulama dan para asatidz, Buya mengajak kepada semuanya agar semuanya menjalankan tugas keulamaannya, tugas keustadannya, tugas kemubaligannya, ya, tugas juga kemurabbiannya, ya, jalankan oleh kita. Insya Allah umat akan tetap baik semuanya, insya Allah, ya, insya Allah. Ingat, kalaupun Ba'alawi itu dusta, yang dusta mereka. Kenapa kita repot gitu? Nggak usah repot. Kenapa kita repot gitu kan? Kita urusin aja urusan kita ini. Urusin kita. Di hadapan kita perkara yang sangat besar sekali. Di hadapan kita malakal maut sudah siap mencabut nyawa kita. Di hadapan kita malaikat munkar nakir yang akan siap juga bertanya kepada kita. Di hadapan kita di alam kubur ada siksa kubur dan nikmat kubur. Entah di kelompok yang mana kita nanti akan ada di kubur itu. Nanti di hadapan kita yaumul qiyamah, ingat, ada mahsyar, ada hisaban, ada timbangan amal, ada siratal mustaqim, ada surga dan neraka. Kita di kelompok yang mana? Ayo selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan keturunan kita, selamatkan murid-murid kita, selamatkan umat ini semuanya, selamatkan bangsa dan negara kita ini. Semoga kalimat ini menjadi sebab hidayah, khususnya bagi Buya sendiri dan bagi siapapun yang mengambil manfaat dari kalimat ini, dan semoga berkah dan manfaat bagi siapapun. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.